リンクスタート。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas materi tentang astronomi yang berkaitan dengan agama Islam. Dimulai dari saya sendiri, saya Abdullah Ali Badrek dengan nomor NPM 22035010140 dari Prodi Teknik Sipil. Apa sih astronomi itu? Astronomi dalam Islam adalah sebuah ilmu yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut aktivitas yang terkait dengan kehidupan duniawi, tetapi juga tentang ketentuan pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Misalnya dalam menentukan waktu sholat, sistem penanggalan kalender hijriah hingga arah kiblat, astronomi berkembang begitu pesat pada masa keemasan Islam. Karya-karya astronomi Islam kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab dan dikembangkan para ilmuwan Timur, Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Mukti Wibowo, NPM 103 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya Abdu tentang astronomi yang berhubungan dengan Islam. Oke. Salah satu contoh astronomi yang berhubungan dengan Islam adalah dalam menentukan waktu sholat. Umat Islam sudah mendapatkan petunjuk secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran, sehingga peraturan baku waktu sholat tidak berubah dan sifatnya tetap walaupun zaman telah berubah. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Dalil Al-Quran ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari tepat di atas bayang benda sampai bayang benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Arindita Sabila, NPM saya 220410100270. Saya dari Prodi Administrasi Publik akan menjelaskan tentang pembahasan dari kelompok saya. Jadi, sebagaimana diterapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 189, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, sebagaimana bangsa Sumeria kuno yang menggunakan bintang sebagai penunjuk arah. Keberadaan ilmu astronomi bagi masyarakat muslim juga diperlukan dalam menentukan arah kiblat, karena menghadap ke arah kiblat yakni menghadapkan wajah ke arah Ka'bah di kota Mekah. Jadi merupakan syarat sah bagi umat Islam yang hendak menentukan sholat, baik sholat wajib 5 waktu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Bagi masyarakat yang berada jauh dari Ka'bah, tentunya diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat ini. Dalam khazanah ilmu astronomi, menentukan arah kiblat ini bisa menggunakan perhitungan posisi rasi, bintang, bayangan matahari ataupun arah matahari terbenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifan Permana, NPM 122 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Arin tentang astronomi yang berhubungan dengan agama Islam, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, sebagaimana bangsa Sumeria kuno yang menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Keberadaan ilmu astronomi bagi masyarakat muslim juga diperlukan dalam menentukan arah kiblat, karena menghadap ke arah kiblat yakni menghadap ke arah Ka'bah di kota Mekah merupakan syarat syah bagi umat Islam yang hendak menunaikan sholat, baik sholat wajib 5 waktu ataupun sholat sunnah yang lain. Bagi masyarakat yang berada jauh dari Ka'bah,
Tentunya diperlukan suatu metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat ini. Dalam kajian ilmu astronomi, penentuan arah kiblat ini bisa menggunakan perhitungan posisi ras bintang, bayangan matahari, ataupun matahari terbenam. Jadi, apabila daerah yang jauh dari Ka'bah, tidak usah bingung menentukan arah kiblat. Cara menentukan arah kiblat tersebut bisa melalui rasi bintang, bayangan matahari, atau posisi terbenamnya matahari. Lalu untuk yang dekat atau tahu posisi arah kiblat, yaitu menghadap Ka'bah, wajib, yaitu itu adalah syarat syahnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia S. Azhara dari Prodi Administrasi Publik NPM 22410100268. Di sini saya akan menjelaskan Islam dikenal sebagai salah satu peradaban di dunia yang konsen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu disiplin ilmu yang dikembangkan oleh kaum muslim adalah ilmu falak atau lebih dikenal dengan sebutan ilmu astronomi di dunia yang modern saat ini. Pada hakikatnya, ilmu falak yang berkembang dalam Islam sebenarnya muncul dari ilmu perbintangan yang merupakan warisan dari bangsa Sumeria kuno 4500 sampai 1700 SM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febri Raditya Permana, NPM 119. Pembahasan pada ilmu astronomi menurut agama Islam diakhiri dengan saya. Pembahasannya yaitu dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa ilmu falak telah ada dalam kurun waktu ribuan tahun silam di kerajaan Babilonia yang terletak di antara sungai Tigris dan sungai Efrat, wilayah selatan Irak kini. Bangsa Sumeria kuno yang mendiami wilayah tersebut dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tertinggi dan tertua di dunia. Nabi Idris yang diutus oleh Allah kepada bangsa Sumeria kuno dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan bintang sebagai petunjuk arah, waktu bercocok tanam, memperkirakan kondisi cuaca, dan lain sebagainya. Nabi Idris alaihissalam diakui oleh banyak ulama dan para ahli tafsir adalah seorang nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Keistimewaan itu diantaranya adalah kemampuannya dalam menulis, menggambar, menjahit, menguasai ilmu perbintangan astronomi, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Bila ada kesalahan kata dari kami atau kesalahan dalam isi video, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.